Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadeni Nur Hasana, NPM 1840 10 1024 dari Lokal C Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang parasit platymintes dan parasit jamur. Yang pertama, parasit platymintes. Parasit platymintes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan: monogenia, digenia, trematoda, dan cestoda. Parasit dari platymintes yang paling banyak menyerang ikan dari kelas monogenia, contohnya Grodactylus dan Dactylogyrus. Parasit platymintes terdiri dari ektoparasit dan endoparasit yang sama halnya seperti parasit protozoa. Yang pertama, ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit platymintes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya tuh dari jenis Gyrodactyliasis, Dactyloglyasis, Diplozoonosis, Diplostomatis, dan Diplostomiasis. Jenis Gyrodactyliasis, penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Nah, penularan parasit ini melalui kontak langsung antara individu ikan. Gejala yang ditimbulkan pada parasit ini yang terinfeksi pada ikan yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih, keabuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat, serta warna agak gelap di sebagian atau keseluruhan tubuh ikan. Nah, mendiagnosa parasit ini dengan mengerik lendir yang ada di tubuh atau sirip ikan, kemudian diletakkan di atas objek glass dan ditetesi aquades. Selanjutnya diamati di mikroskop. Dactylogryliasis. Parasit ini memiliki ciri khas yaitu bentuk pipi dan simetris bilateral. Warnanya transparan, mempunyai binti mata 2 pasang. Panjang tubuh 1-2 mm. Pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Siklus hidupnya mirip dengan Grodactylus, tanpa inang perantara. Telur parasit yang menetas akan mencari inangnya sendiri. Gejala klinisnya, ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Diagnosis parasit ini dengan cara mengambil lapisan bagian lamela insang 1 lembar, kemudian diletakkan di atas objek glass. Selanjutnya diamati di atas mikroskop. Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan Diplozum paradoxum dengan ukuran 4-5 mm, namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh parasit ini tuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Nah, siklus hidup Diplozoonosis paradosum atau cacing kembar itu dari telur dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 mm dan berbentuk benang-benang pada insang ikan. Kemudian membentuk larva, selanjutnya dewasa dan berenang bebas untuk menginfeksi inangnya. Yang ketiga ada jenis Diplostomatosis. Nah, parasit ini digolongkan dalam cacing trematoda atau digenia. Parasit ini menginfeksi lensa ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telurnya 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu itu menjadi larva. Penularan parasit ini tuh melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebarannya tuh melalui burung bangau yang memakan ikan yang terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui fases, jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Yang keempat ada jenis Dactylogryliasis. Nah,
gejala dari dactylografiosis ini adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta di bawah bagian lapisan otot. Nah, penularannya tuh mirip dengan parasit Diplostomotiasis melalui inang perantara, yaitu siput. Namun perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan, yang dimanfaatkan oleh siput air, kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika terserang sedikit, namun jika terserang banyak melalui ikan kecil, maka akan berdampak kerusakan yang serius. Nah, pencegahan parasit ini tuh dapat dilakukan dengan pembersihan wadah pemeliharaan. Yang kedua, ada endoparasit. Endoparasit ini merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit Platymintes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguinisiosis dan Ichthyostasias. Yang pertama, Sanguinicosis. Penyebab parasit ini adalah parasit trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi, terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakannya lambat. Nah, siput merupakan inang perantara di dalam tubuh siput. Larva berkembang menjadi sporosis dan karkaria. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit. Namun apabila jumlahnya banyak, maka akan menyebabkan kematian. Pencegahannya dapat dilakukan dengan membersihkan siput dari perairan. Yang kedua ada Lictocestusiasis. Nah, ciri dari parasit ini yaitu tubuhnya pipi, memanjang, dan berbentuk seperti pita, sehingga biasa disebut sebagai cacing pita. Nah, gejala klinisnya dengan terlihatnya bintik putih pada hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui fase ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embrionisasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Nah, cacing ini rentan dengan kekeringan. Telur akan mati karena tidak terjadi embrionisasi, kekurangan oksigen dan suhu. Yang kedua ada parasit jamur. Nah, parasit jamur ini merupakan nama lain dari fungi atau fungus yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Nah, peran dari fungi atau jamur ini itu ada dua, ada yang bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat itu diantaranya dapat dijadikan sebagai fermentasi alkohol, pembuatan tempe yang menghasilkan antibiotik. Terus itu jamur yang bisa dimakan, edible mushroom, contohnya tuh kayak sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendalian penyakit secara hayati. Yang kedua, yang bersifat merugikan, itu yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Contohnya tuh Actinomycetes dan Trichodia atau dan lain-lain. Nah, parasit jamur pada ikan itu ada 5. Yang pertama Saprolegnia, Branchiomycosis, Trichodia, Silodonella, Ichthyophonus. Nah, yang pertama ada Saprolegnia. Nah, parasit ini biasa disebut dengan penyakit watermouse atau jamur kapas yang menyerang ikan air tawar dan laut, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan. Gejalanya kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua ada Branchiomycosis, atau penyakit busuk insang yang menginfeksi insang ikan. Ini menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pH-nya rendah, oksigennya rendah, populasi alga tinggi. Nah, gejalanya itu ikan malas bergerak, kesulitan bernafas, insang berwarna pucat dan memeras. Yang ketiga ada jenis Trichodia. Ini biasanya menyerang ikan air tawar, itu menginfeksi kulit dan insang ikan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Populasinya meningkat ketika musim peralihan. Contohnya itu dari musim panas ke musim hujan. Nah, gejalanya iritasi kulit, produksi lendir berlebih, insang pucat, mengap-mengap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air. Nah,
nafsu makan menurun, gerakan lemas, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip ikan tuh pecah. Yang ketiga ada jenis Kilodonella. Parasit ini tuh berbentuk lonjong, biasanya menginfeksi permukaan tubuh serta insang. Gejalanya apabila ikan terserang itu gerakan ikan lambat, warna tubuh pucat dan kulit teriritasi. Terus yang keempat ada Ichthyophonus. Nah, ini merupakan jamur sintetik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan. Biasanya menyerang pada ikan air tawar dan air laut dan kulit teriritasi. Terus yang keempat ada Ichthyophonus. Nah, ini merupakan jamur sintetik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan. Biasanya menyerang pada ikan air tawar dan air laut. Menyebarnya tuh melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Gejala ikan yang terkena parasit ini tuh pada serangan ringan atau sampai sedang itu tidak memperlihatkan gejala. Namun pada serangan berat, permukaan kulit ikan akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan atau mudul pada organ yang diserang. Nah, parasit ini belum ada obat yang dijual secara komersial, namun perendaman dengan malaxitagrin diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Sekian penjelasan materi tentang parasit Platinites dan parasit jamur dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.